أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu lanjutan kajian kita yang lalu tentang masalah seputar tajhiz al-janazah, tentang penyelenggaraan jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kita membahas bagian yang pertama Bapak Ibu tentang masalah memandikan jenazah. Lah sudah kita bahas Bapak Ibu bahawa banyak hal yang harus kita luruskan. Di antaranya bahawa seorang wanita yang haid itu boleh tetap memandikan jenazah. Karena banyak keyakinan di tengah masyarakat wanita haid itu tak boleh memandikan jenazah. Wanita haid itu banyak pantangannya. Jadi sudah kita jelaskan yang dilarang bagi wanita yang haid itu apa saja. Kemudian bagi orang ketika dimandikan Bapak Ibu, ada runutan-runutan yang sudah kita jelaskan. Siapa yang boleh memandikan, siapa yang diutamakan untuk memandikan jenazah, dan siapa yang haram memandikan jenazah. Sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya, mandi jenazah mudah. Mandi jenazah seperti itulah kita mandi wajib Bapak Ibu. Tidak ada bedanya. Jadi tidak usah payah. Ustaz, kamu nak pandai memandikan jenazah. Bingung Ustaz. Cara memandiannya bah. Memandikan jenazah siram saja. Yang penting kan rukun mandi itu apa? Ta'mimul ma'. Meratakan air ke bagian tubuh jenazah. Itulah mandi namanya. Kadang memang banyak orang yang takut itu karena setiap disiram, menyiram kepalanya, menyiram badan, menyabuni. Ada bacaan doa-doa khusus. Tak ada Bapak Ibu. Dan kita jelaskan. Masuk ke bagian berikutnya, iaitu mengkafani jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkafani jenazah yang pertama tetap disunnahkan menghadap kiblat. Karena Nabi mengatakan, kiblatukum ahya'an wa amwatan. Kiblat kalian itu gunanya untuk kalian hidup dan ketika kalian wafat. Ketika hidup tu kan kita menghadap kiblat. Solat menghadap kiblat, tayammum menghadap kiblat, sujud syukur menghadap kiblat. Jadi banyak ketika hidup menghadap kiblat. Tidur pun juga disunahkan menghadap kiblat. Begitupun ketika wafat, dimandikan arah kiblat, kafan arah kiblat, disolatkan arah kiblat, bahkan dikuburkan juga mengarah kiblat. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi yang pertama disunahkan tetap menghadap kiblat. Ada petang kejadian di Gulai Bancah, rumahnya itu sampi. Jadi untuk dihadapkan ke arah kiblat itu payah. Apa caranya Ustaz? Tak ada masalah. Menghadap kiblat tidak wajib, merupakan sunnah saja. Kemudian yang kedua, laki-laki itulah maklum kita Bapak Ibu. Laki-laki itu 3 lapis. Sedangkan wanita itu 5 lapis. Jadi yang pertama kita letakkan itu tali pengikat kafan, itu tali pocong itu kita letakkan dulu. Jadi memang ulama mengatakan minimal itu 3. 3 itu sah. 3 buah tali. Sedangkan yang sempurna itu 5. Jadi yang pertama di atas kepala, kemudian yang kedua di dada, yang ketiga di pinggang, yang keempat di lutut, yang kelima di bawah kaki. Jadi 5 tali untuk pengikat kafannya. Kita luruskan dulu Bapak Ibu. Ustaz, warna putih itu wajib atau sunnah? Itu yang didudukkan dulu. Banyak orang mengatakan putih itu wajib kecil orang. Kalau tidak ada warna putih, cari sampai dapat. Itu pemahaman keliru Bapak Ibu. Warna putih itu sunnah. Kau di Bukit Tinggi, kau kain kafan warna putih itu banyak. Tak payah awak mencari. Pernah buat kajian ke daerah Riau tu Bapak Ibu, di Belilas. Ada sebelum Belilas tu namanya Peranap, namanya kain sawit-sawit. Itu banyak keluhan warga di sini, kain kafan tu payah didapat. Ada yang meninggal, kemudian dicari lo nanti ke pusat daerah untuk membeli kain kafan. Payah. Sedangkan akses ke kota di situ payah.
naik speedboat dulu, naik kapal, naik ikut payah. Jadi kalau tidak ada warna putih, selain putih pun tidak masalah. Yang penting kuat dan tertutup aurat, itulah cukup. Jadi pemahaman yang salah kalau wajib warna putih indah. Warna putih itu sunnah. Begitu kata Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak Ibu, Nabi mengatakan, man kafana akhahu, barang siapa yang memberikan, menyediakan kain kafan untuk saudaranya, keluarganya, tetangganya yang wafat, kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Barang siapa yang menyediakan kain kafan untuk saudaranya, tetangganya yang meninggal, disediakan kafan, dipakai atau tidak. Biasanya kan kain kafan tu nenek mamak yang bawa. Ini dipakai atau tidak, yang penting tugas kita sediakan. Barang siapa yang menyediakan kain kafan, kasahullahu yaumal qiyamah, Allah sediakan nanti untuknya kain yang ditenun dari sutra-sutra yang dibuat di dalam surga. Jadi makanya kalau dalam meninggal, agiah bantu kain kafan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, disebutkan bahwa sebaik-baik kain kafan itu adalah kain kafan milik sendiri. Itu yang paling rancak. Kain kafan yang disediakan dari uang kita sendiri. Bahkan disebutkan Bapak Ibu oleh para ulama, ulama itu banyak yang sudah menyediakan kain kafan ketika mereka hidup. Jadi meninggalnya nanti kain kafan itu yang dia. Jadi ingat Bapak Ibu, itu mukadimah seputar mengkafani jenazah. Jadi letakkan kain tali pengikat kafan itu yang di bawah 5 buah tali. Kemudian letakkan kain yang pertama, lapis yang pertama. Kemudian berikan parfum. Kalau mau lihat waktu kuliah dulu Bapak Ibu, di Arab itu banyak orang yang dia teh lapis, setiap lapis itu nyagia parfum. Ada parfum yang diletak di tangan, parfum Arab aja orang jual di kedai-kedai herbal. Nah, letak ke kain jenazah. Jadi lapis pertama oleskan parfum, lapis kedua letak lu parfum balik, lapis ketiga letak lu parfum. Semakin banyak parfum, semakin rancak dia, harum jenazah. Jadi kalau ada aroma busuk yang tidak sedap yang dikeluarkan dari tubuh jenazah, jadi bisa ditekan dengan aroma parfum yang kita jual. Jadi dia parfum lapis 1, 2, 3, laki-laki 3 lapis. Kemudian letakkan kapih, biasanya letak di kapih di atas lapis di atas, lapis ketiga letak kapih. Tapi ingat Bapak Ibu, kapih itu jangan terlampau banyak diletak Bapak Ibu. Jangan banyak mana diletak kapih. Kadang pernah berhadir ke seorang jamaah di Kapani, itu ketika di bawah tu tabah kapihnya. Lah sudah di bawah di taban kapih, di badan banyak lo kapih dia lagi. Kemudian ketika ditutupi payah. Ketika ambo yang turun ke liang lahat, itu ada bagian aurat jenazah yang tersingkap. Kerana tabah mana. Makanya mau sampaikan ke jamaah-jamaah, jangan terlampau tabah. Kita kadang alasan kita terlalu tabah bagi kapih. Tak usah tabah mana. Payah kita menggulung jenazah. Kadang dia tabah kapih tadi, jadi bagian bahu tangannya itu tabah. Akhirnya ketikanya di dalam kubur, payah pipinya menyentuh tanah kuburan. Kan sunnahnya begitu. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan terlalu tabah mana. Jadi cukup seadanya. Letakkan jenazah. Kemudian dalam kitab fikih disebutkan, berikan parfum di bagian anggota sujud jenazah. Itu kan jarang kita lakukan di situ, tapi dalam kitab fikih dibahas. Jadi berikan parfum di bagian anggota tubuh jenazah yang dijadikan tempat sujud, yang menempel ke tempat sujud. Jadi bagian tubuh kita yang wajib menempel bagian tubuh kita kan 7. Nabi mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan Allah untuk sujud dengan 7 anggota sujud. 7 itu. Yang pertama jabhah, kening. Aku wajib menempel ke tempat sujud. Dia parfum di situ jenazah. Yang kedua, telapak tangan kanan. Dia parfum ke sini. Hidung bah Ustaz. Hidung itu sunnah kata ulama. Yang wajib menempel itu kanyang. Antakuna jabhatuhu maksyufah. Kanyang terbuka ketika. Jadi yang pertama kening.
Yang kedua, telapak tangan kanan. Lagi parfum di sini. Yang ketiga, telapak tangan kiri. Lagi di telapak tangan kiri jenazah. Kemudian di lutut kanan lagi parfum. Lutut kiri lagi parfum. Kemudian bagian ujung jari-jari kaki kanan lagi parfum. Ujung jari kaki pun begitu. Yang kiri lagi parfum. Berikan parfum. Kemudian letak kapih di duang, mulut dan sebagainya. Ketiak bagian belakang. Kemudian bagian selangkangan. Maaf cakap Bapak Ibu. Agak dibanyakan kapih di bagian selangkangan. Di bagian dubur jenazah. Karena banyak kejadian yang ambo lihat. Jadi kalau jenazah itu kan meninggal itu anus dia itu lah tidak berfungsi lah. Jadi kotoran itu mudah keluar. Jadi biar tidak tembus ke kain kafan itu, agak ditebalkan kapih di bagian dubur jenazah. Karena tidak sekali dua kali kita saksikan. Kemudian berikutnya letak ditutupi kain kafan tadi. Kemudian ketika ditutupi kan biasanya di kampung-kampung ada yang menyebut siapa yang kaman cium jenazah, ciumlah dulu bagian keluarganya. Tapi ada yang menyebut tak boleh. Lalu kalau kita cium jenazah, kemudian kita menangis, tak boleh ayam mata kita jatuh ke pipi jenazah. Tak ada. Ada yang menyebut jatuh ke pipi jenazah, menangis jenazah. Kemudian disiksanya, barik langkahnya bertemu Allah. Itu tak. Yang tak boleh tu maratok tak boleh. Hukum kami ayah hamba ya Allah, hamba mesti sayang capit menang kami menyalahkan takdir itu yang tak boleh. Jadi ditutui jenazah tadi, kemudian dikabek, kabeknya tak kabek mati tapi kabek buhul ya sintak, buhul sintak. Dikabek kan itu yang akan dibuka nanti. Karena jenazah dalam kubur kan dibuka talinya nanti kita bahas tentang fikih menguburkan jenazah. Bahkan ulama menyebutkan di dalam kubur kalau jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat lah tatutui jenazah tadi bongkar walia. Bahkan ada dalam kitab fikih disebutkan begitu. Dah kita hadapkan jenazah tu ke arah kiblat, lah dikubur jenazah, lah ditutui juga siap, baru ingat awak, lupa masuk kubur tadi, bongkar balik. Itu dalam fikih syafi'i. Jadi ingat Bapak Ibu, itu tentang masalah mengkafani jenazah. Jadi hadapkan ke arah kiblat, maknanya kata ulama Bapak Ibu, yang paling afdal mengkafani jenazah itu anak-anak yang meninggal. Anak-anak keturunan keluarga. Karena kalau keluarga awak yang mengkafani jenazah awak, ingat Bapak Ibu, kalau yang memandikan jenazah itu bukan anaknya, bukan keluarganya, tapi tetangganya. Maka ingat Bapak Ibu, kalau di tubuh jenazah itu ada aib kekurangan jenazah tadi, dan yang memandikan jenazahnya bukan keluarganya, tapi orang umum. Aib yang ada tadi, kemungkinan besar 90% itu akan tersebar Bapak Ibu. Awalnya memang begitu. Jangan kecil-kecilan ke orang nak. Dia macam ni, kemudian dia kecian ke orang nak kawan ni kau cerita ni orang dia kecian ke orang nak akhirnya tersebarlah aib di jenazah tu. Maka bisa karena yang memandikan bukan keluarganya, tapi kalau yang memandikan jenazah kita, anak-anak kita, keluarga kita, maka aib yang ada dalam tubuh kita akan tertutup di situ saja. Tak mungkin disebarkan, kan itu orang tuanya. Begitupun mengkafani jenazah. Kalau yang mengkafani itu anak awak, yang mengkafani jenazah awak, pasti disusun dengan rapi. Setiap lapisnya disusun luar biasa. Wanita boleh dibuatkan sarungnya, boleh dibuatkan gamisnya. Laki-laki boleh dibuatkan celana dalamnya. Yang penting tidak berjahit. Boleh dibuatkan wanita jilbabnya, tidak ada masalah. Yang penting satu, auratnya harus tertutup. Ustaz, ada laki-laki kau gapuak badannya Ustaz, tak cukup, boleh ditambah lapis-lapis, tak ada masalah. Yang penting auratnya tertutup. Ustaz, kamu meninggal biswa dia dikafani sama kain ihram ambo. Tak ada masalah. Yang penting kain ihram kita kuat dapat menutup aurat kita, tak masalah. Dia pakai itu pakai. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah seputar mengkafani jenazah. InsyaAllah pertemuan berikutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada menyolatkan jenazah. Itu ada masalah-masalah yang kita bahas. Kalau jenazahnya kita tak tahu, kalau laki-laki pada si, awak tak tahu, yang dibaca. Kemudian rukun-rukun apa saja. Kemudian kalau jenazahnya banyak, kemudian kalau jenazahnya ko banyak pertanyaan Ustaz. Orang yang meninggal ko, hutangnya banyak.
Bahkan disebutkan Nabi tidak menyolatkan jenazah yang berhutang. Itu lalu pembahasannya. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Karena masalah penyelenggaran jenazah itu banyak. Termasuk nanti akan kita bahas hukum solat jenazah di atas kuburan. Itu kita bahas nanti. Karena ada dalam sebuah hadis pembahasan. Kemudian terakhir nanti kita bahas tentang hukum solat gaib. Palestina di situ disarang. Banyak syuhada, anak-anak, wanita dan sebagainya wafat. Boleh anda kita solat gaib di situ? Hukumnya, sejarah solat gaib itu apa? Dalilnya apa? Kita jelaskan insya-Allah pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.